Syaitanirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita membahas surah kedua dari 7 surah amalan almarhum Kiai Haji Muhammad bin Haq. Kita telah menyelesaikan surah Yasin. Hari ini surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Bisa dilihat 7 surah. Surah Ar-Rahman ini jumlah ayatnya ada 78 ayat. Dia termasuk surah Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum Nabi Hijrah. Makkiyatun au illa yasaluhu man fis samawati al-ayat Madaniyah. Tapi ada ayat yang diturunkan di Madinah setelah Nabi Hijrah, yaitu kalimat illa yasaluhu man fis samawati al-ard. Itu dalam tafsir Jalalain. Ya. Kemudian surah ini diawali dengan sesuatu yang luar biasa. Tidak pernah Allah memulainya dengan nama Allah dalam setiap surah. Nah, surah ini dimulai dengan nama Allah, sifat dominan Allah. Apa itu? Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Dermawan. Kedermawanan Allah ini buktinya adalah semua makhluknya, yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang maksiat, semuanya dikasih, semuanya diberi rezekinya, yang kehidupannya, baik dia yang taat atau yang maksiat, semuanya mendapatkan. Makanya disebut Ar-Rahman itu Maha Dermawan, semuanya dikasih. Ar-Rahman, dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, seorang laki-laki bertanya, bagaimana kau mengenal dialek yang menyebutkan air yang tidak berubah rasa dan baunya? Maka Zur kembali bertanya, apakah kau telah hafal surah Al-Quran? Laki itu berkata, semuanya aku benar-benar dapat membaca surah Al-Mufassal, surah yang panjang dalam satu rakaat. Zur berkata, apakah itu tidak seperti sahir, celaka kamu? Sesungguhnya aku telah mengetahui tanda-tanda yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau memberi tanda dua surat, mulai dari permulaan surah Al-Mufassal, dan surah Al-Mufassal itu adalah surah Ar-Rahman. Ya. Imam Turmudi mengatakan bahwa Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat, lalu membaca kepadanya surah Ar-Rahman dari awal sampai akhir, dan mereka diam. Maka Rasulullah bersabda, laqad qara'tu 'ala al-jinni lailatal jin faqalu ahsana mardudan minkum kuntu kullama ataitu ala qawlihi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban qala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Sungguhnya aku telah membacakannya kepada jin di malam berjumpa dengan jin, dan mereka punya jawaban yang lebih baik daripada kalian. Karena itu, setiap kali bacaan saya pada kalimat Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka mereka menjawab dengan jawaban, tidak ada sesuatu pun dari nikmat wahai Allah yang kami ingkari, bagimu segala pujian. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW membaca surah Ar-Rahman ya di kalangan para jin. Ya kan? Makanya jin itu mengungkapkan kalimat ya la syai'in nikmatir rabbana wa nukadzibu. Tidak ada suatu pun dari nikmatmu ya Allah yang kami ingkari, yang kami dustakan. Ini
menceritakan diawali kalimat ini dengan kalimat namanya yang dominan. Makanya Ar-Rahman ini selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kita ucapkan apapun yang kita lakukan diawali dengan Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya setiap perbuatan yang tidak ada diawali perbuatan itu dengan kalimat Bismillah bahwa Allah, maka perbuatan itu terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan. Kalau kita tidak awal dengan Bismillah, mau kemanapun, mau makan, mau minum, mau pakai pakaian, mau pakai peci, mau pakai kain, kemanapun aktivitas apapun, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allamal Quran, tafsir jalannya Allamal Quran ya, Masya Al-Quran. Jadi Allah telah mengajarkan kepada saat yang dikehendakinya oleh Allah. Allah telah mengajarkan Al-Quran bagi orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan ilmu Al-Quran bagi orang yang Allah berikan kepadanya, Allah kehendaki kepadanya. Ilmu tentang Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Karena Al-Quran itu firman Allah, maka Allah berikan karunia kepada orang yang bisa paham tentang Al-Quran. Makanya dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu kita awali dengan apa dulu? Membaca. Setelah membaca, memahami artinya. Memahami artinya, kita menikah menghayati bacaannya. Setelah menghayati, kita hafalkan Al-Quran. Setelah kita hafalkan, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan, kita sebarluaskan. Tahapan-tahapan itu: membaca, memahami, menghayati, menghafal, mengamalkan, menyebarluaskan, mendakwakan. Dan itu diberikan karunia kepada hamba-Nya yang Allah hendaki. Allama man syaa Al-Quran. Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada hamba-Nya yang Allah kehendaki. Maka kita bersyukur oleh Allah. Pagi ini, subuh ini kita diberikan karunia untuk membaca, memahami, menghayati Al-Quran dengan tahu artinya. Khalaqal insan, dialah Allah yang telah menciptakan manusia, al-jins, yaitu manusia. Allah telah menciptakan manusia, ya, yaitu yang pertama Nabi Adam alaihissalam dari tanah, ya. Kemudian setelah itu Nabi Adam sendiri di surga. Dia ingin punya temannya, ya, yaitu istrinya Hawa, diciptakan dari tulang rusuknya. Setelah itu proses penciptaan manusia, yaitu melalui sperma dan ovum di rahim seorang ibu, menghasilkan manusia yang berikutnya sampai hari ini, sampai kiamat. Itu proses penciptaan manusia itu banyak dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, ya. Allamahul bayan, dialah Allah yang mengajarkan manusia al-bayan, al-hukum, yaitu kemampuan menjelaskan Al-Quran, al-bayan. Ya, kemampuan menjelaskan Al-Quran itu adalah karunia Allah. Allah mengajarkan itu. Ya, setelah kita membaca, memahami, menghayati, menghafal, mengamalkan, mengajarkan, dan ini karunia Allah. Allamahul bayan, dialah Allah yang mengajarkan manusia akan bayan. Apa itu bayan? Kemampuan menjelaskan Al-Quran, kemampuan memahami Al-Quran, lalu menjelaskannya
Nah ini karunia Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik, orang yang belajar dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah pagi ini kita termasuk hamba Allah yang terbaik. Kenapa? Amalan perintah Rasulullah kita amalkan, belajar, mengajarkan Al-Quran. Dialah Allah yang mengajarkan manusia itu akan kemampuan mengajarkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran al-bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari wal qamaru bulan bihusban, beredar pada posisinya menurut perhitungan yang tepat. Itulah dalam ilmu astronomi ada rotasi, ada revolusi. Rotasi berputar pada porosnya, revolusi berputar mengelilingi. Bulan berputar mengelilingi bumi, bumi dan bulan mengelilingi matahari, matahari, bulan, bintang planet-planet sama-sama tawaf mengelilingi galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti tawaf mengelilingi apa? Jagat raya alam semesta ini dalam rangka berzikir kepada Allah. Semuanya ya taat kepada Allah. As-syamsu matahari, wal qamaru bulan bihusban, beredar menurut aturan yang tepat dan tidak pernah menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajriyani dalam tafsir Jalalain, yajriyani. Jadi selalu berputar, tidak pernah berbenturan, tapi nanti kiamat berbenturan. Ayat ini pernah dijelaskan di dalam surah Yasin. Las-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam tidak dapat mendahului siang. Kenapa? Kullun fi falakin yasbahun. Setiapnya beredar pada garis edarnya, setiapnya berputar pada garis putarnya menurut aturan yang Allah berikan kepada keduanya. Ayat ini juga dijelaskan dalam surah Al-An'am 96. Fa'alikul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dialah Allah yang menyisihkan pagi, menjadikan malam untuk istirahat, menjadikan matahari dan bulan husban untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi Allah yang membuat, menciptakan matahari, menciptakan bulan. Waktu masih remaja, Ibrahim itu mencari Tuhan. Di antara yang dicari, dia menyangka bahwasanya bulan itu Tuhan karena terangnya itu luar biasa di malam hari. Nggak ada listrik, nggak ada apa-apa kecuali sinar bulan. Oh ini Tuhan nih yang bisa menyinari bumi ini. Siang bulan nggak ada. Dia melihat matahari. Apa kata Ibrahim? Ini matahari ini terang luar biasa. Ini Tuhan nih yang bisa menyinari alam semesta ini. Hilang. Malamnya matahari hilang, bulan hilang, matahari hilang. Ini bukan Tuhan. Tuhan itu gak bisa hilang. Itulah pencarian Tuhan Nabi Ibrahim yang akhirnya menemukan bahwa Allah lah Tuhan yang menciptakan bulan, Tuhan yang menciptakan matahari. Jamaah rahimakumullah, ini ya ayat yang ke-5. Kemudian ayat yang ke-6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu tumbuh-tumbuhan, wasyajaru pohon-pohonan
Yasjudan, keduanya sujud, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal najmu ma saqul minal nabat, yaitu tumbuhan yang tidak ada batangnya. Tumbuh-tumbuhan yang tidak ada batangnya. Contohnya apa? Rumput-rumput, ya kalian. Alam-alam, itu tumbuh-tumbuhan. Kemudian wasyajar mahusakun, itu tumbuhan yang pohon-pohonan yang ada batang.